kami akan membahas tentang pembuktian dalam peradilan tata usaha negara. Adapun di sini kedua narasumber kita, untuk narasumber yang pertama yaitu Siti Khadijah Wali dan juga Fadel Sofyan Makian. Halo. Untuk lebih mengefisienkan waktu, di sini saya sebagai host memiliki beberapa pertanyaan penting yang akan ditanyakan kepada kedua narasumber kita. Untuk poin yang pertama di sini saya ingin mengetahui apa itu pembuktian dalam tata usaha negara. Oke, langsung saja. Pembuktian di dalam peradilan tata usaha negara yaitu adalah menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak yang berperkara kepada hakim di dalam suatu persidangan dengan tujuan untuk memperkuat pembuktian dalil tentang fakta hukum yang dijadikan sebagai pokok persengketaan, sehingga hakim itu sendiri dapat memperoleh kepastian hukum yang mana dijadikan sebagai dasar putusannya. Seperti itu. Oke, sangat baik sekali. Mungkin langsung saja saya akan menanyakan poin selanjutnya, yaitu alat bukti apa saja sih yang diperlukan dalam peradilan tata usaha negara ini sendiri? Oke, baik. Jadi alat bukti yang biasa dipakai dalam pembuktian pada peradilan tata usaha negara itu pada umumnya ada 3 poin. Yang pertama yaitu dokumen, yang kedua saksi, dan yang ketiga yaitu pertanyaan tertulis. Yang mana dokumen sendiri meliputi pada surat, kontrak, maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan sengketa. Kalau untuk saksi sendiri, bahwa saksi itu adalah dia yang menyampaikan argumen secara lisan mengenai fakta-fakta yang relevan terhadap kasus tersebut. Kalau untuk pertanyaan secara tertulis, yaitu pertanyaan yang ditanyakan kepada pihak yang terlibat untuk memperoleh informasi lebih lanjut dalam suatu kasus persengketaan. Oke, cukup sekali. Selanjutnya lagi ini saya ingin menanyakan bagaimana keterangan saksi sebagai alat bukti itu seperti apa? Jadi keterangan saksi itu dianggap sebagai alat bukti yang sangat penting di dalam sistem peradilan, termasuk di dalam peradilan tata usaha negara. Jadi seorang saksi memberikan kesaksian atau keterangan tentang fakta-fakta yang menjadi objek perselisihan. Nah, kemudian keterangan saksi itu harus diberikan secara jujur dan objektif, ya kan? Jadi dan biasanya seorang saksi sebelum dia memberikan kesaksian terkait dengan fakta-fakta tersebut, biasanya itu dia akan mengambil sumpah atau memberikan sumpah sebelum ia memberikan fakta-fakta tersebut. Nah, kemudian kepada pihak yang terlibat dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi untuk memperoleh klarifikasi atau mendukung argumen mereka, seperti itu. Oke, baik juga. Mungkin untuk selanjutnya saya juga di sini ingin mengetahui seberapa kuat sih pembuktian saksi di dalam PT UNER ini sendiri ya, atau peradilan tata usaha negara. Oke, baik. Kekuatan pembuktian saksi di peradilan tata usaha negara ini sangat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor, yang dimana termaksud di dalamnya itu kredibilitas daripada saksi, kekonsistenan saksi di dalam melakukan pembuktian dengan bukti-bukti lain, dan juga pertimbangan dari para hakim. Dalam beberapa kasus bahwa kesaksian saksi ini sangat berdampak signifikan, yang mana jika dia dapat membuktikan ataupun membantah fakta-fakta yang sangat relevan, akan tetapi keputusan akhir masih pada penilaian hakim, yang mana berdasarkan pada bukti-bukti yang telah diajukan di dalam sebuah persidangan. Oke, cukup baik juga. Di sini mungkin saya juga ingin menanyakan tentang teori apa yang digunakan dalam melakukan pembuktian itu. Oke, langsung saja. Salah satu teori yang dapat menjadi landasan dalam melakukan pembuktian di dalam peradilan tata usaha negara yaitu adalah teori hukum acara administrasi yang mencakup aturan-aturan prosedural dan prinsip-prinsip yang mengatur cara bukti disajikan dan dinilai dalam konteks tata usaha negara, seperti itu. Oke, cukup sampai di situ saja.
poin-poin penting yang ingin saya tanyakan kepada kedua pemateri ini, dan mana poin-poin yang tadi sudah dijelaskan cukup baik untuk dipaparkan pada podcast ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sajikan kepada para penonton sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.